Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wan, mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Elektro angkatan 2020. Untuk mata kuliah pembelajaran mikro ini, saya melakukan pendekatan kontekstual, di mana pendekatan kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa, serta mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan menerapkannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga maupun masyarakat. Untuk skenario pembelajaran ini, yang pertama, guru mengucapkan salam kepada mahasiswanya. Kemudian salah satu siswa ini disuruh memimpin doa. Kemudian di sini guru mengecek kehadiran atau presensi peserta didik. Kemudian di sini guru menjelaskan indikator materi apa atau apa yang akan dicapai. Kemudian di sini guru menyampaikan tujuan pembelajarannya juga. Kemudian di sini kegiatan inti. Di sini guru membahas materi yang akan dibahasnya. Misalnya seperti ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang instalasi penerangan 3 fasa bangunan gedung. Untuk yang pertama yaitu ada panel distribusi listrik. Panel daya adalah tempat untuk menyalurkan dan mendistribusikan energi listrik dari gardu listrik step down ke panel-panel distribusinya. Kemudian sedangkan panel distribusi daya adalah tempat menyalurkan dan mendistribusikan energi listrik dari panel daya ke beban atau konsumen, baik untuk instalasi tenaga maupun untuk instalasi penerangan. Kemudian panel distribusi listrik di sini, panel daya maupun panel distribusi daya merupakan keharusan. Hal tersebut akan memudahkan, di sini ada 3 kemudahan. Yang pertama itu pembagian energi listrik secara merata dan tepat. Kemudian pengamanan instalasi dan pemakaian listrik. Kemudian yang ketiga yaitu pemeriksaan, perbaikan dan pemeliharaannya. Kemudian di sini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan panel di sini ada 4. Yang pertama, harus mudah dilayani dan aman. Kemudian dipasang pada tempat yang mudah dicapai. Kemudian di depan panel ruangannya ini harus bebas atau harus luas. Kemudian yang keempat yaitu panel tidak boleh ditempatkan di posisi yang lembab. Kemudian pemasangan instalasi panel distribusi listrik harus memperhatikan sesuai dengan PUIL, harus mengikuti PUIL. Di sini ada 7 ya yang harus diperhatikan, yaitu semua penghantar kabel harus disusun rapi. Kemudian semua komponen harus dipasang rapi juga. Kemudian bagian yang bertegangan harus dilindungi. Kemudian komponen yang dipasang ini juga harus kuat. Kemudian jika terjadi gangguan ini harus tidak boleh meluas. Kemudian di sini harus keenam ini mudah diperluas atau dikembangkan jika diperlukan. Kemudian yang ketujuh yaitu mempunyai keandalan yang tinggi. Nah, di sini untuk konstruksinya ada beberapa komponen yang dipasang pada panel distribusi listrik, antara lain yang pertama yaitu ada saklar utama. Kemudian yang kedua yaitu pembatas arus atau miniatur circuit breaker. Kemudian earth leg circuit breaker atau ELCB. Kemudian terminal. Kemudian ada juga rel omega dan bus bar. Pada sisi luar bagian pintu panel dipasang lampu indikator dan alat ukur berupa ampermeter dan voltmeter. Kemudian di sini adapun pada rangkaian di luar panel merupakan komponen instalasi penerangan berupa saklar, kontak-kontak, lampu, kontak hubung bagi, dan ada pipa PVC, lampu dan beban lainnya. Untuk komponennya di sini ada 8. Yang pertama fitting lampu, saklar, kontak-kontak, terus stop kontak, ada fuse, kabel NYA atau kabel NYYHY, kemudian lampu pijar, dan yang ke-8 ada alat ukur dan pembatas atau APP atau biasa disebut KWH meter juga. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu
ketika guru membahas materi instalasi penerangan listrik. Kemudian di sini ada kegiatan penutup, yaitu di mana guru mengarahkan siswa untuk bertanya, yaitu apa perbedaan instalasi penerangan dengan instalasi tenaga. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi ketika instalasi listrik tidak dilakukan dengan benar. Kemudian di sini ketika guru sudah menjawabnya, maka guru harus menyimpulkan materi, atau bisa juga menanyakan kepada murid-murid jika ada yang tahu apa kesimpulan hari ini. Kemudian jika perlu juga guru di sini dapat memberikan tugas rumah atau pekerjaan rumah jika diperlukan. Umpamanya jika sudah, maka yang terakhir yaitu kita berdoa dan salam. Mungkin sekian skenario pembelajaran mikro dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.